Semangat pagi teman-teman. Meskipun pagi ataupun siang, kita juga harus menunjukkan semangat. Yaitu semangat pagi, semangat siang, tetap kita selalu semangat. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau kita belajar tentang roda gigi. Ini mengulas di kelas 11 yang sudah dipelajari atau kalian pelajari bersama. Nanti ada keterkaitannya nanti perhitungan roda gigi. Ya, maka ini kita ulas kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh pasangan roda gigi. Kita lanjutkan. Fungsi roda gigi itu apa toh? Nah, yang pertama, fungsi roda gigi yang pertama adalah penerus daya dari poros penggerak ke poros penggerak yang lain. Jadi roda gigi ini untuk penggerak itu pasangannya adalah poros. Jadi biar poros satu dengan yang lain saling bergerak, maka diberi pasangan roda gigi. Yang kedua adalah mengubah putaran. Putaran pada poros penggerak ke poros yang digerakkan. Jadi kalau ada poros penggerak, ada roda gigi penggerak, berarti ada roda gigi yang digerakkan. Pemutar atau yang diputar. Poros yang sebagai penggerak, ada juga poros yang digerakkan. Kemudian mengubah putaran itu tidak hanya poros ke poros, tetapi putaran tinggi ke putaran rendah atau sebaliknya. Ini antara pasangan pengaruhnya kepada besar kecilnya atau jumlah gigi. Ya, ini nanti akan berpengaruh pada putaran. Mengubah arah putaran dari putaran poros penggerak berlawanan arah terhadap putaran poros yang digerakkan atau sebaliknya. Ya, jadi untuk menggerakkan, ya, selain menggerakkan, tapi dia juga mengubah arah putaran. Jadi mengubah arah putaran di sini dari berlawanan menjadi searah atau kebalikannya. Kemudian dari putaran tinggi ke putaran rendah atau sebaliknya. Nah, ini semua menggerakkan poros. Ya. Kemudian memindahkan zat cair sebagai pompa. Kita sudah sering kali lihat ya untuk roda gigi ini. Memindahkan zat cair sebagai pompa. Keuntungan atau kelebihan penggunaan transmisi roda gigi. Dapat digunakan untuk memindahkan tenaga yang besar karena logam dengan logam ya, ini saling menggerakkan. Ada yang mampu menerima beban lebih besar. Untuk mengangkat apapun yang bebannya besar itu bisa. Memiliki efisien yang tinggi karena menerima beban atau mengangkat yang besar itu efisiensinya tinggi. Dapat digunakan pada poros yang kecil atau pendek, ya, tergantung besar kecilnya. Dapat memindahkan perbandingan kecepatan secara tepat. Jadi secara perhitungan itu untuk mengubah putaran dari putaran tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi itu tepat. Memiliki susunan pasangan yang rapi, sederhana, dan kompak. Kenapa seperti ini? Karena ada standar. Standarnya di sini ada standar pembuatan roda gigi. Ya, dalam pembuatan roda gigi itu tidak bisa, ya istilahnya kita buat standar sendiri, itu tidak, tetapi ada standar ya, standar yang ditetapkan, maka harus sesuai. Untuk itu, pasangan roda gigi ini merupakan susunan pasangan yang rapi, teliti, dan bahkan bisa dikatakan di sini adalah kompak. Tidak akan slip sama penggunaan roda gigi, tetapi tidak akan slip, tetapi dia akan rusak. Ya, begitu ada masalah ya porosnya atau lubang pada roda giginya, ya pasangannya itu kalau satu tertahan dan satu menggerakkan itu dia akan langsung rusak, tetapi satu tidak akan slip.
Kelemahan atau kekurangan. Membutuhkan perlengkapan yang lebih banyak dalam pembuatan roda gigi. Peralatannya apa? Cutter modul, roda gigi pengganti, dividing head, mesin freeze, keping pembagi. Ini adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk membuat roda gigi. Membutuhkan biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penggerak yang lainnya. Karena membutuhkan peralatan yang banyak. Otomatis biayanya juga tinggi. Dapat menyebabkan getaran selama pengoperasian apabila terjadi kesalahan dalam proses pembuatannya. Ya, dapat menyebabkan getaran selama pengoperasian apabila terjadi kesalahan dalam proses pembuatannya. Nah, ini kalau tidak presisi, maka nanti akan berdampak pada satu. Ini ada menyebabkan getaran. Getaran itu getarannya akan besar, ya. Jenis-jenis roda gigi. Yang pertama, batang gigi atau regir. Kalian harus paham ya tentang istilah lain dari roda gigi. Misalnya di sini yang pertama batang gigi atau regir. Nah, contohnya seperti ini. Regir. Regir merupakan roda gigi yang berbentuk batang segi empat yang giginya tegak lurus. Ini giginya tegak lurus atau membentuk sudut terhadap batang gigi. Nah, ini kan tegak lurus ya. Roda gigi yang berbentuk batang segi empat juga dinamakan gigi reg atau regir. Nah, ini roda gigi. Kalau roda gigi itu kan dia bentuknya silindris atau putar. Jenis roda gigi yang lain adalah roda gigi lurus atau spurgir. Spurgir terdiri dari silinder atau piringan dengan gigi-gigi yang berbentuk secara radial berporos. Ujung dari gigi-gigi tersebut berbentuk lurus dan tersusun paralel terhadap aksis rotasi. Ini kan dia lurus. Roda gigi ini hanya dapat dihubungkan secara paralel. Jadi tidak bisa tegak lurus. Ini hanya sejajar. Contoh spurgir ini terdapat di gearbox pada mesin. Jadi gearbox di mesin bobot, yaitu banyak pasangan roda gigi. Ini roda giginya adalah roda gigi lurus. Roda gigi pinion, rag and pinion gear. Ini pasangan ya, spurgir sama regir. Pasangan roda gigi pinion terdiri atas roda gigi yang disebut dengan pinion dan batang bergerigi yang disebut dengan rag. Perpaduan dari rag dan pinion menghasilkan mekanisme transmisi torsi yang berbeda. Torsi ditransmisikan dari gaya putar menuju gaya translasi atau sebaliknya. Ketika roda gigi pinion berputar, batang rag akan bergerak lurus. Maksudnya gimana? Kalau ini salah satu ini dia tetap, misalnya ragnya tetap, ya dia akan bergerak. Yang bergerak ada spurgirnya ini. Dia akan bergerak lurus, ya, bergerak lurus. Porosnya dia bergerak. Tapi kalau ini dia mati, ya, ini ada pasangan porosnya. Nah, yang bergerak ininya. Ini bergerak lurus. Nah, ini adalah rag and pinion gear. Pasangan roda gigi pinion terdiri atas roda gigi yang disebut dengan pinion dan batang bergerigi yang disebut dengan rag. Ini pinion, ini rag. Perpaduan dari rag dan pinion menghasilkan mekanisme transmisi torsi yang berbeda. Torsi ditransmisikan dari gaya putar menuju gaya translasi atau sebaliknya. Ketika roda gigi pinion berputar, batang rag akan bergerak lurus. Nah, ketika ini berputar, ini akan bergerak lurus. Atau sebaliknya, kalau ini dia tidak bergerak, kemudian ini juga akan bergerak atau berputar, ya. Istilah lainnya berputar.
Nah, ini dia akan berputar. Ini contohnya di mesin bur Uniprice untuk menggerakkan meja naik turun, itu pasangannya adalah regir dan spurgir. Jadi regir ini akan berdiri tegak dan dia tetap. Kemudian kalau ini diputar, ya spurgir ini diputar, maka mejanya dia akan terangkat. Ya. Roda gigi dalam dan roda gigi luar, internal dan eksternal gear. Nah, ini gambarnya. Internal dan eksternal gear merupakan roda gigi yang gigi-giginya terletak di bagian dalam silinder roda gigi. Berbeda dengan gigi eksternal yang memiliki gigi-gigi di luar silindernya. Roda gigi internal tidak akan mengubah arah putarannya. Contoh penerapan roda gigi dalam atau contohnya di lift. Nah, ini kan external gear, kalau ini adalah internal gear. Roda gigi epicyclic planetary gear. Roda gigi epicyclic adalah kombinasi roda gigi yang menyerupai pergerakan planet dan matahari. Roda gigi epicyclic digunakan untuk mengubah rasio putaran poros secara aksial, bukan paralel. Nah, ini roda gigi epicyclic contohnya. Roda gigi helix atau helical gear. Ya, ini adalah roda gigi helix atau istilah lainnya adalah roda gigi miring kalau orang menyebut. Roda gigi yang berbentuk silinder dan giginya membentuk sudut di sepanjang gigi yang berbentuk silinder. Roda gigi mahkota, crown gear. Nah, ini crown gear. Roda gigi ini berbentuk roda gigi yang sejajar dan tidak bersudut terhadap aksis. Bentuk giginya mirip seperti mahkota. Roda gigi mahkota ini hanya bisa dipasangkan secara akurat dengan roda gigi bevel atau roda gigi lurus. Nah, ini bisa roda gigi bevel atau payung ya, atau roda gigi lurus itu bisa. Roda gigi hipoid atau hipoid gear. Sama seperti tadi ya, crown gear, tapi dia bentuknya helix gini. Hipoid gear mempunyai jalur gigi berbentuk spiral pada bidang kerucut yang sumbunya bersilangan. Dan pemindahan gaya pada permukaan gigi berlangsung secara meluncur dan menggelinding. Contoh pemakaiannya seperti yang dipakai pada roda gigi diferensial otomobil. Sebenarnya roda gigi hipoid mirip dengan roda gigi bevel, namun kedua aksisnya tidak berpotongan karena ini sejajar. Ya, tidak berpotongan. Roda gigi payung, strike bevel gear. Ya, roda gigi payung dia bentuknya menyudut. Ya, strike kalau lurus tapi dia menyudut. Roda gigi yang memiliki gigi arah lurus yang terletak pada poros yang berbentuk konus atau tirus, itu roda gigi payung atau bevel gear. Roda gigi bevel berbentuk seperti kerucut terpotong. Nah, ini. Roda gigi bevel bisa berbentuk lurus seperti spur ataupun spiral seperti roda gigi helix. Ya. Ini, tapi dia miring atau konus atau tirus. Coba yang lain. Roda gigi bevel spiral seperti tadi tapi bentuknya spiral atau helix. Nah, ini contoh-contohnya. Roda gigi bevel spiral atau spiral bevel gear dibandingkan dengan roda gigi bevel spiral lebih tenang, tidak berisik, dan mampu menahan beban yang lebih besar. Nah, ini karena dia ya, istilahnya merata, ya, dan dia bergantian. Dari sepanjang ini dia tidak langsung kena bersamaan, tetapi dia akan
Ya, ada saatnya kena ini dalam kalau diproses ini. Kalau diproses atau diputer. Roda gigi yang memiliki gigi spiral atau membentuk kurva yang terletak pada poros yang berbentuk tirus. Poros tapi bentuknya tirus dan bentuknya spiral. Itu adalah bevel spiral ya, atau spiral bevel gear. Nah, ini roda gigi dan sirkular atau non-sirkular gear. Nah, ini seringkali kita temukan ya, roda gigi yang kita lakukan biasanya itu dia bentuknya apa? Bulat, tapi ini dia tidak teratur. Namanya non-circular gear. Roda gigi non-sirkular dirancang untuk mengoptimisasikan transmisi daya dengan minim getaran dan keausan. Roda gigi non-sirkular dirancang untuk variasi radio, osilasi, dan sebagainya. Ini roda gigi non-sirkular atau non-sikular. Roda gigi cacing atau worm gear. Ini yang kita bahas tadi ya, dibahas sebelumnya itu pada dividing head tadi ya. Pasangan roda gigi cacing. Ini bentuknya. Roda gigi yang merupakan pasangan antara poros berulir. Ini poros berulir. Ya, ulirnya ulir cacing atau spiral. Memiliki permukaan gigi membentuk lengkungan masuk ke dalam. Ini dia bentuknya itu masuk ke dalam gini. Nah, ini prosesnya proses pembuat dibubut ya. Ini. Kerugian dari pemakaian roda gigi cacing adalah adanya gesekan pada roda gigi cacing yang mengakibatkan efisiensi yang rendah, sehingga roda gigi harus diberi pelumas. Nah, ini harus diberi pelumas. Ya. Ini selain di roda gigi cacing ini, selain di dividing head atau kepala pembagi, konstruksinya juga dipakai di rotary table. Ya, atau alat pembuat radius. Roda gigi cacing globoid worm gear. Nah, kalau kalian perhatikan ya ini simulasinya seperti itu. Roda gigi cacing globoid. Kalau di apa ya? Di dividing head, kalau ini diputar 40, dia akan berputar sekali. Roda gigi cacing globoid mempunyai perbandingan kontak yang lebih besar, dipakai untuk beban yang lebih besar. Contoh pemakaian seperti yang dipakai pada roda gigi diferensial otomobil. Ini sama. Nah, ciri-ciri roda gigi cacing. Tidak menimbulkan atau mengeluarkan suara yang bising, halus tanpa bunyi. Sumbu yang satu dengan yang lain membentuk sudut tegak lurus 90 derajat. Tadi gambarnya tadi sudah kita sampaikan di awal. Transmisinya tidak dapat dibalik untuk menaikkan putaran. Ya, posisinya atau transmisinya tidak dapat dibalik. Mempunyai efisiensi yang sangat rendah karena adanya gesekan, maka membutuhkan pelumas. Gesekan di sini adalah antara poros ya, porosnya dengan roda giginya. Jenis-jenis roda gigi menurut posisi poros pasangan roda gigi. Roda gigi yang memiliki poros saling sejajar. Contohnya apa? Pasangan antara roda gigi lurus dengan roda gigi helik. Ini contohnya. Roda gigi yang posisi porosnya saling tegak lurus. Ini porosnya tegak lurus. Contohnya pasangan roda gigi payung dengan roda gigi spiral. Itu kalau digabungkan. Roda gigi yang
posisi porosnya saling tegak lurus, namun salah satu porosnya berada di atas dengan posisi menyilang. Pasangan antara roda gigi cacing dengan roda gigi halik. Ini saling dipasangkan, itu bisa. Ternyata. Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis roda gigi. Setiap kali kita belajar, ya, kalau tadi itu kita belajar tentang dividing head dan kemudian evaluasi, tetap nanti untuk yang jenis-jenis roda gigi nanti silahkan juga ada evaluasinya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kode atau sesuai dengan linknya. Gitu. Terima kasih.